kelas 4 SD Santo Markus 1. Selamat bergabung dalam video pembelajaran agama untuk hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Pada hari ini kita akan belajar tema doa pribadi pelajaran 20. Silakan anak-anak buka buku halaman 229. Anak-anak yang terkasih, selain doa bersama, kita juga dituntut untuk doa secara pribadi. Dalam pelajaran sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang arti doa itu sendiri, yaitu berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan itu tidak selamanya harus bersama-sama, tetapi bisa juga dilakukan secara pribadi-pribadi. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita buka dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati kita untuk doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, alangkah senangnya jika kami dapat memuji-Mu dengan doa pribadi. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu beserta kami. Bantulah kami agar hari ini kami bisa belajar untuk mendalami makna doa pribadi. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita masuk ke bagian ketiga, tujuan kita mempelajari tema doa pribadi. Tujuan yang pertama adalah sebagai siswa-siswi SD Santo Markus 1 yang percaya kepada Tuhan. Dalam pelajaran ini kita akan diajak untuk memahami dan menjelaskan makna doa pribadi menurut ajaran Gereja Katolik. Yang kedua adalah kita mau diajak untuk memahami cara melaksanakan doa pribadi. Ini sangat berkaitan erat dengan ajaran Yesus dalam kitab suci tentang bagaimana cara kita berdoa. Menurut Yesus, kalau kita berdoa, kita harus masuk ke dalam kamar, kunci pintunya, dan berdoa. Dan dalam teks yang akan kita baca dalam Injil hari ini juga, kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya. Dan doa Bapa kami ini anak-anak sering kita doakan hampir setiap hari selama kita sekolah di SD Santo Markus 1. Itu tujuan kita mempelajari tema doa pribadi ini. Baik anak-anak, sekarang kita lihat pengantar singkat dari saya. Anak-anak yang baik, ketika kita berdoa itu, kita tentu merasa sungguh dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita dan kita berbicara kepada Tuhan. Selain itu, dalam doa juga kita dapat mengungkapkan pujian kepada Tuhan, atau mungkin kita mau mengungkapkan apa yang kita alami dari pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari. Bisa saja kita menceritakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan atau mungkin pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Sehingga kita bisa melihat doa pribadi ini bukan saja berupa permohonan, tetapi juga bisa berupa pujian dan ungkapan syukur dan lain-lain. Itu adalah doa-doa pribadi yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Saya yakin dan percaya anak-anak kelas 4 di rumahnya juga seringkali melakukan doa pribadi ini. Orang tua tentu sudah mengajarkan bagaimana cara kita mengungkapkan pujian atau ucapan syukur kepada Tuhan lewat doa pribadi. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, kita layak untuk memadahkan pujian syukur melalui doa pribadi kepada Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Baik anak-anak, sekarang coba kita lihat bersama bagaimana pengalaman Simon tentang betapa pentingnya doa pribadi bagi hidupnya. Oleh karena itu, saya mengajak anak-anak untuk membuka buku halaman 232. Baik, anak-anak, kita sekarang baca kisah tentang doa Simon. Hari itu, Simon bangun pagi-pagi, padahal hari itu libur. Biasanya, Simon malas bangun pagi saat hari libur. Ada apa hari itu? Ternyata, tadi malam ibu Simon berjanji mengajaknya jalan-jalan ke mall paling besar di kotanya. Tentu saja Simon sangat gembira, sehingga pagi itu dia langsung bangun dan mandi dengan riang. Tapi, ada satu kebiasaan yang Simon lupakan hari itu. Dia lupa tidak berdoa saat bangun tidur. Simon, ayo cepat mandinya, panggil ibu dari dapur. Kamu harus sarapan dulu, baru kita berangkat. Siap, Bu, jawab Simon. Simon cepat-cepat keluar dari kamar mandi, ganti baju, kemudian makan dengan lahap. Tapi ada satu lagi kebiasaan Simon yang dilupakan, yaitu berdoa sebelum makan. Simon dan ibunya selalu berangkat dengan bus menuju mall. Di jalan, Simon melihat keramaian kota dan jalanan yang hiruk-pikuk. Tanpa terasa, mereka telah sampai di tempat tujuan. Simon heran melihat ramainya mall. Banyak orang berlalu lalang. Banyak kios yang ramai dengan lampu yang gemerlapan. Aneka ragam barang dijual di tempat itu. Tanpa terasa, karena terlalu asik melihat keramaian dan macam-macam hal yang baru, Simon lihat tangan Simon terlepas dari gandengan ibunya. Simon semakin jauh dari ibunya, dan ibunya pun tidak menyadari hal itu. Setelah beberapa lama, Simon menyadari bahwa ia terpisah dari ibunya. Dia bingung, sedih, dan takut. Simon tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Tidak ada orang yang dia kenal. Semua orang sibuk dengan diri mereka sendiri. Ingin rasanya dia berteriak, tapi itu tidak mungkin. Dan belum tentu ibunya mendengarkannya. Apa yang harus dia lakukan? Dia membayangkan dirinya tidak bisa pulang karena dia tidak membawa uang untuk ongkos naik bus dan ia tidak mempunyai handphone untuk menghubungi ibunya. Dalam kebingungan dan ketakutannya, Simon ingat kepada Tuhan. Simon pun mencari tempat yang agak sepi di pojokan. Dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Tuhan, Simon berdoa, Tuhan, tolonglah aku tersesat. Aku terpisah dari ibuku. Pertemukan aku dengan ibuku, Tuhan. Tuhan, ampunilah aku, karena dari bangun tidur tadi aku sudah melupakanmu dengan tidak berdoa kepadamu. Amin. Doa yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan akan kebaikan Tuhan ternyata didengarkan oleh Tuhan. Tak lama kemudian terdengarlah lewat pengeras suara namanya disebut dan dia ditunggu oleh ibunya di ruang informasi. Betapa senangnya hati Simon. Dalam hatinya dia pun langsung berterima kasih kepada Tuhan yang telah mendengarkan dan mengabulkan doanya. Anak-anak yang terkasih, itu merupakan pengalaman Simon betapa pentingnya doa pribadi. Sesibuk apapun ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, silakan dilakukan dan Tuhan akan mendengarkan
setiap doa dan permohonan-permohonan kita. Betapa terkejutnya Simon yang dalam keadaan ketakutan, gelisah, sedih karena ditinggalkan oleh ibunya. Tiba-tiba dia berdoa dan Tuhan mendengarkan doanya. Doa Simon itu terkabul lewat bagaimana dia mendapatkan panggilan dari ruang informasi di mana ibunya sudah menunggu dia di sana. Nah, anak-anak yang terkasih, mungkin kita mempunyai pengalaman seperti Simon. Tidak harus mirip dengan pengalamannya Simon, tetapi kita mungkin punya kesulitan lain. Ketika kita berdoa, Tuhan akhirnya mengabulkan doa kita terhadap kesulitan-kesulitan hidup yang kita lakukan. Ketika doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan, jangan pernah lupa bersyukur. Ungkapan syukur kita itu bisa dilakukan lewat doa pribadi. Baik, anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita tentang Simon, sekarang kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita cara berdoa yang baik. Dan juga bagaimana Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para pengikutnya yang pada waktu itu diwakilkan oleh para murid Yesus. Sekarang kita buka Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, ini bacaan mau memberikan pesan kepada kita tentang bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Yesus mengatakan ketika kamu mau berdoa, janganlah seperti orang munafik yang doanya di pinggir jalan supaya dilihat orang. Pada waktu itu, orang munafik ini diperlihatkan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pada zaman itu, kalau berdoa, mereka itu berdoanya di pinggir jalan. Supaya setiap orang yang lewat bisa lihat mereka dan kagum. Wah, mereka ini keren ya, atau hebat ya. Bisa berdoa supaya mendapat pujian dari orang-orang yang lewat di jalan. Nah, menurut Yesus, ketika kamu berdoa, caranya adalah masuklah ke dalam kamarmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang tersembunyi. Lalu, doanya bagaimana? Doanya itu doa Bapa kami yang sering kita
doakan setiap hari. Itu pesan yang mau disampaikan dari Injil yang kita baca. Bahwa anak-anak ketika kamu berdoa di rumah, jangan berdoa hanya karena mau mendapatkan pujian dari orang tua. Ketika kamu berdoa, orang tua akan kasih hadiah. Jangan, tapi hendaknya doa itu dijadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita lakukan. Sehingga kita berdoa bukan hanya untuk mendapat pujian, tapi memang sungguh-sungguh berasal dari hati kita. Lalu anak-anak, bagaimana ajaran gereja Katolik tentang doa? Kita bisa lihat ajaran gereja Katolik tentang doa itu dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 2650 sampai dengan 2654. Pertama itu kita lihat bagaimana tradisi doa dalam ajaran gereja Katolik. Coba kita lihat di artikel 2650. Doa itu tidak terbatas pada pengungkapan spontan, suatu dorongan batin, tetapi doa itu harus dikehendaki. Artinya doa itu jangan hanya menjadi spontanitas yang spontanitas rutinitas saja. Doa itu bukan cuma rutinitas saja yang langsung diungkapkan secara spontan, tetapi harus dikehendaki. Artinya itu harus berasal dari hati. Juga tidak cukup untuk mengetahui apa yang kitab suci wahyukan tentang doa. Jadi berdoa itu bukan hanya untuk mengetahui atau mengikuti ajaran kitab suci, tetapi doa itu harus dilatih. Bahwa ketika kamu di rumah dilatih berdoa, atau ketika Bapak Ibu guru di sekolah latih kamu berdoa, itu harus dijalankan dengan benar. Karena doa itu bukan bim salah bim, tetapi itu perlu dilatih dan dibiasakan dari hari ke hari. Sehingga kamu bisa melihat doa itu bukan hanya sekedar rutinitas saja yang spontan, tetapi kamu sungguh-sungguh bisa berbicara dengan Tuhan. Roh Kudus mengajarkan anak-anak Allah berdoa dalam gereja yang beriman dan berdoa melalui tradisi hidup, yaitu tradisi hidup kudus. Ketika kamu berdoa, berarti kamu sudah menjalankan tradisi hidup yang penuh dengan kekudusan. Seperti itu. Kemudian di artikel 2651, tradisi doa Kristen adalah satu dari bentuk-bentuk dalam pentradisian iman berlangsung. Ini terjadi terutama dengan studi dan renungan kaum beriman yang menyimpan kejadian-kejadian dan kata-kata keselamatan dalam hatinya dan semakin mendalami kenyataan-kenyataan rohani yang mereka alami. Bahwa pengalaman-pengalaman yang kita alami setiap hari itu harus bisa dilihat sebagai pengalaman iman. Dan pengalaman iman ini kita bisa ungkapkan lewat doa-doa pribadi kita kepada Tuhan atas pengalaman-pengalaman itu. Lalu bagian yang kedua adalah sumber-sumber doa. Di artikel 2652 itu Roh Kudus adalah air yang hidup, yang dalam hati pendoa menjadi sumber yang membuang, yang airnya memberikan kehidupan kekal. Ia mengajarkan kepada kita supaya menerima Kristus pada sumber ini. Dalam kehidupan Kristen terdapat sumber-sumber air di mana Kristus menantikan kita untuk memuaskan dahaga kita dengan Roh Kudus. Bahwa kita kemudian percaya kepada Kristus meskipun kita tidak bertemu dengan Kristus. Itu kenapa? Karena berkat bantuan Roh Kudus yang menerangi hati dan iman kita. Sehingga begitu ada ajaran tentang Kristus, kita bisa menerimanya dan percaya. Mungkin untuk saat ini susah, karena orang mau lihat dulu baru percaya. Tetapi ini kerja dari Roh Kudus. Meskipun kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi kita bisa percaya kepadanya. Nah, kemudian kita lihat sabda Allah. Sabda Allah tentang doa ini. Gereja menasihati semua umat beriman Kristen dengan sungguh-sungguh agar dengan sering membaca kitab suci, mereka sampai kepada suatu pengetahuan yang unggul mengenai Kristus. Mereka harus selalu ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci, supaya terwujudlah wawancara antara Allah dengan manusia. Sebab kita berbicara dengannya bila berdoa, kita mendengarkannya bila membaca amanat-amanat ilahi. Ini yang dikatakan oleh Santo Ambrosius. Seperti itu. Jadi
ketika kita berdoa, kita bukan cuma berbicara dari satu pihak, yaitu dari manusia, tetapi juga kita harus mampu mendengarkan ketika Allah itu berbicara lewat firman-firman yang tertulis di dalam kitab suci. Bapak-bapak kehidupan rohani menyimpulkan dalam tafsirannya mengenai Injil Matius bab 7 ayat 7, sikap-sikap hati yang dalam doa dipelihara oleh sabda Allah. Kalau membaca, carilah, dan kamu akan menemukan dalam renungan. Kalau berdoa, ketuklah dan bagimu akan dibukakan melalui meditasi. Itu merupakan ajaran gereja Katolik tentang doa. Bahwa gereja melihat doa itu sesuatu yang sangat dan amat penting. Karena itu adalah sarana komunikasi antara Allah dengan manusia. Manusia yang mengalami berbagai peristiwa kehidupan dalam kehidupan sehari-hari bisa diceritakan kepada Tuhan lewat doa pribadi ini. Karena dengan berdoa secara pribadi kita mau mengungkapkan isi hati kita kepada Allah. Dan tentu kita berharap Tuhan mendengarkan setiap ungkapan-ungkapan pengalaman iman kita yang kita sebutkan dalam doa pribadi kita. Kita lihat di bagian terakhir penjelasannya. Dalam doa kita dapat mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Selain peristiwa yang menyenangkan, tadi saya sudah katakan, kita juga bisa mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Misalnya untuk konteks kita anak sekolah, kita mungkin mendapatkan nilai ulangan yang jelek. Atau mungkin saja kita diejek oleh teman-teman dan lain-lain. Pengalaman tidak menyenangkan itu anak-anak dapat kita ungkapkan kepada orang tua dan teman. Selain ungkap kepada teman dan orang tua, kita juga dapat mengungkapkannya kepada Tuhan. Ungkapan pengalaman tidak menyenangkan itu dapat juga berdoa, dapat berupa doa permohonan agar Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan jalan untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Contohnya nilai ulangan yang jelek tadi, atau mungkin diajak teman supaya Tuhan menyadarkan teman-teman supaya saling menghormati. Kalau ulangan nilai jelek, kita diajarkan untuk belajar rendah hati dan juga tekun untuk belajar menggunakan waktu-waktu yang kita miliki untuk belajar, sehingga nilai kita itu ke depannya semakin membaik. Yang berikutnya, Yesus mengajarkan agar kita berdoa secara pribadi dan bersembunyi. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius tadi, bahwa ketika kita berdoa, mari kita masuk ke dalam kamar. Kamar itu dilambangkan sebagai suatu tempat yang sunyi. Tidak seperti orang Farisi, anak-anak, yang berdoa di perempatan jalan. Saat berdoa, apa yang sebaiknya kita masuk ke dalam kamar, menutup pintu, dan berdoa kepada Bapa itu secara pribadi. Artinya Yesus mau kita itu melakukan komunikasi secara pribadi kepada Tuhan. Maka Bapa yang akan melihat dan mengabulkan doamu secara khusus akan memberikan berkat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Berdoa sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Dan kecenderungan kita ketika berdoa adalah kita selalu minta kepada Tuhan. Kita tidak pernah belajar untuk bersyukur untuk dalam segala hal. Maka secara khusus Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus berdoa. Doa sempurna yang diajarkan oleh Yesus adalah doa Bapa kami. Itu adalah salah satu doa yang bisa kita pakai ketika kita doa pribadi. Doa itu anak-anak tidak terbatas pada pengungkapan spontan, suatu dorongan batin. Tetapi doa itu harus dikehendaki. Jangan karena rutinitas saja berdoa, tidak. Tapi harus dikehendaki dari hati. Doa itu juga bukan sekedar spontan, tetapi dia itu dilatih dari hari ke hari. Sehingga doa itu menjadi kebiasaan yang baik untuk kehidupan kita. Nah, Roh Kudus mengajarkan anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya kepada Yesus, untuk berdoa dalam gereja yang beriman dan berdoa melalui tradisi hidup, yaitu tradisi hidup kudus. Sumber-sumber doa kita adalah Roh Kudus, air yang hidup, dan kitab suci yang di dalamnya adalah sabda Allah.
itu adalah sumber doa kita. Anak-anak yang terkasih, pelajaran kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup pelajaran kita itu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas hari ini karena boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Kami ingin belajar untuk bisa berdoa secara pribadi. Semoga niat kami diberkati sehingga terdorong untuk semakin rajin dalam mengikuti berbagai kegiatan doa. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan video pembelajaran ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan nanti kita akan jelaskan materi ini ketika kita melakukan Google Meet bersama minggu depan. Minggu depan kayaknya libur setelah kita masuk ya. Nanti ketika kita sudah masuk kembali, nanti kita akan Google Meet untuk menjelaskan tema ini. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.